Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saadatul Septi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Langsung saja kita simak videonya. 1. Menurut Anda, pegawai yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. C. Mengacu pada perintah atasan. D. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Jawaban yang tepat adalah C. Mengacu pada perintah atasan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan kesanggupan dalam melaksanakan peraturan dalam berorganisasi dengan bertindak sesuai perintah atasan. 2. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari, atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda menjadi Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. C. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. D. Mengatakan kepada tamu dari provinsi bahwa diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Jawaban yang tepat adalah D. Mengatakan kepada tamu dari provinsi bahwa diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap berpegang teguh untuk menjaga prinsip dalam bekerja sehingga memberikan jawaban pada tamu dengan memberikan alasan yang logis mengenai ketidakmampuan untuk memberikan informasi sesuai permintaan dari atasan. 3. Jika Anda menjadi Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Jawaban yang tepat adalah menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang tegas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, menegur rekan kerja yang tidak disiplin secara terbuka. 4. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. B. Mendorong orang lain bekerja jika diperlukan. C. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang tepat adalah C. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap membantu orang lain dengan memberikan motivasi sehingga dapat bekerja dengan optimal. 5. Ketika mengerjakan tugas kelompok, pada umumnya teman-teman
A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang terbaik. B. Saling mengharapkan teman lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Semua bekerja untuk menyelesaikan tugas tersebut. D. Akan bekerja bila ada memulai terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah A. Semua aktif terlibat untuk mencapai hasil yang terbaik. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang menghargai setiap anggota kelompok memiliki peran yang sama dan sangat diperlukan keaktifannya dalam mewujudkan hasil kerja yang baik. 6. Untuk mencapai tujuan kelompok yang ditetapkan, saya A. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. B. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja. Jawaban yang tepat adalah D. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan sehingga menunjukkan komitmen untuk saling menunjukkan peran yang optimal untuk mencapai tujuan kelompok. 7. Pada suatu hari, Anda berjalan-jalan dan tanpa sengaja menginjak orang. Anda langsung meminta maaf, namun ternyata orang yang Anda injak tidak terima. Ia marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tindakan Anda adalah A. Mengatakan bahwa kemarahan yang ditunjukkan ke saya berlebihan dan tidak pantas. B. Saya menjaga perasaan saya agar tetap tenang, agar tidak terpancing emosi saya. C. Meninggalkan orang tersebut agar masalah tidak berkepanjangan. D. Saya mengajak orang tersebut ke tempat yang agak sepi agar tidak menjadi pusat perhatian. Jawaban yang tepat adalah B. Saya menjaga perasaan saya agar tetap tenang, agar tidak terpancing emosi saya. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan kemampuan untuk menjalankan komunikasi secara informal dengan menjaga dan memberikan respon yang baik, serta menjaga emosi untuk tetap tenang. 8. Nana baru mengalami konflik dengan sahabatnya Vina. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman berkaitan dengan pemberitaan yang beredar bahwa Vina baru saja mengalami pelecehan. Vina cukup emosional dan merasa dipermalukan oleh Nana. Vina merasa satu-satunya orang yang mengetahui kejadian pelecehan hanya Nana. Jika Anda Nana, yang Anda lakukan adalah A. Menjelaskan keadaan sebenarnya meskipun dengan rasa jengkel. B. Saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya membocorkan rahasia tersebut. C. Berusaha tetap tenang dan menunggu sampai Vina tenang, baru memberi penjelasan. D. Meskipun jengkel, saya akan meminta Vina tenang agar bisa menjelaskan duduk permasalahannya. Jawaban yang tepat adalah B. Saat itu juga meminta Vina menjelaskan mengapa Vina menuduh dirinya membocorkan rahasia tersebut. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan kemampuan untuk menjalankan komunikasi secara informal dengan menjaga dan memberikan respon yang baik serta menjaga emosi untuk tetap tenang. 9. Berkaitan dengan permasalahan yang sudah terjadi lama, jika Anda Nana, yang akan Anda lakukan adalah A. Memikirkan kembali apakah akan diteruskan atau tidak karena terlanjur sakit hati. B. Menghindar terlebih dahulu sampai situasi dan perasaan saya tenang kembali. C. Tetap meneruskan persahabatan karena yakin Vina sebetulnya tidak mempunyai sifat emosional dan suka menuduh orang. D. Membiarkan dan tergantung pada Vina akan meneruskan permasalahan atau tidak. Jawaban yang tepat adalah C. Tetap meneruskan persahabatan karena yakin Vina sebetulnya tidak mempunyai sifat emosional dan suka menuduh orang. Pembahasan dari soal tersebut adalah sikap yang bersedia untuk menyederhanakan sesuatu permasalahan sehingga lebih mudah untuk memahami dan menerima orang lain dan menilainya dengan sikap yang objektif. 10. Intuisi bisa berperan sangat besar dalam memecahkan masalah. Saya berpegang pada intuisi tentang tepat atau tidak tepat, bukan benar atau salah. A. Agar supaya hasilnya baik, pemecahan masalah harus berdasar pada pemikiran yang jernih. B. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. C.
Terkadang individu dalam pemecahan masalah mengikuti perasaan hati. D. Dalam pemecahan masalah perlu pertimbangan yang cermat. Jawaban yang tepat adalah B. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang mencari dan mencoba metode dalam memecahkan masalah tanpa melibatkan intuisi atau perasaan. 11. Setiap orang memiliki bakat dan potensi. Jika orang lain bisa dan sanggup melakukan tugas dengan baik, maka saya juga bisa melakukannya. A. Mempunyai keyakinan yang positif adalah awal sukses. B. Keyakinan yang positif merupakan awal yang baik dari suatu tahapan pelaksanaan tugas. C. Prestasi yang dihasilkan orang lain secara tidak langsung dapat juga membentuk keyakinan diri. D. Siap bersaing dengan orang lain sejalan dengan keyakinan atas potensi dirinya. Jawaban yang tepat adalah A. Mempunyai keyakinan yang positif adalah awal sukses. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang percaya diri untuk mampu meningkatkan hasil kerja dengan bakat dan potensi yang dimiliki untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. 12. Saya mengikuti berbagai kursus selain sekolah formal, agar saya bisa tampil percaya diri di hadapan orang lain. A. Perasaan rendah diri tidak selalu negatif. B. Setiap orang pasti mempunyai perasaan positif atau negatif pada saat berhadapan dengan orang lain. C. Perasaan rendah diri terhadap orang lain kadang diperlukan untuk membangun kepercayaan diri. D. Perasaan rendah diri muncul pada suatu kesempatan, tidak perlu dirisaukan. Jawaban yang tepat adalah A. Perasaan rendah diri tidak selalu negatif. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang merasa tidak puas dalam diri sehingga memiliki keinginan untuk selalu belajar untuk meningkatkan diri sendiri sehingga dapat meningkatkan kompetensi. 13. Sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan. C. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. D. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menjalankan tugas pemerintahan dan dapat mengemban tugas sesuai fungsi dan jabatan. 14. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Jawaban yang tepat adalah A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan karakter dan sikap tanggung jawab dengan cara mencatat komplain tersebut. 15. Tentang percepatan perkembangan pembangunan yang terjadi akhir-akhir ini, menurut saya, A. Belum sepenuhnya dibutuhkan. B. Percepatan perkembangan bermanfaat bagi kemajuan suatu negara. C. Percepatan perkembangan membawa dampak yang tidak diinginkan. D. Percepatan perkembangan harus diikuti oleh semua manusia. Jawaban yang tepat adalah B. Percepatan perkembangan bermanfaat bagi kemajuan suatu negara. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu berpikir panjang bahwa percepatan perkembangan dapat memajukan suatu negara. 16. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi kerja saya, maka A. Saya akan ikut jika ditugaskan. B. Saya merasa sudah berkompeten. C. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. D. Saya akan menyarankan teman-teman untuk ikut. Jawaban yang tepat adalah C. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat memiliki upaya atau usaha untuk meningkatkan kemampuan diri. 17. Membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan saya adalah A. Bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir. B. Bermanfaat untuk mengembangkan organisasi. C.
tidak berkontribusi pada pengembangan diri. D. Membaca membutuhkan konsentrasi tinggi dan saya kurang berminat. Jawaban yang tepat adalah A. Bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menunjukkan kebutuhan pengembangan diri dan sadar bahwa membaca dapat menambah wawasan. 18. Pemerintah akan menambah kuota beasiswa program studi lanjut bagi PNS. Tanggapan saya, A. Sebaiknya dialokasikan untuk program lain. B. Saya akan berusaha mendapatkannya jika ada izin dari atasan. C. Pendidikan lanjut kurang bermanfaat bagi karir saya. D. Setuju agar rekan-rekan saya yang berminat untuk melanjutkan studi memiliki lebih banyak kesempatan. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan berusaha mendapatkannya jika ada izin dari atasan. Pembahasan dari soal tersebut adalah mampu menunjukkan keinginan dan usaha dalam meningkatkan pengembangan diri dan tetap mematuhi kode etik ASN. 19. Di era milenium, perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya, A. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. B. Mempelajari cara pengoperasian komputer. C. Berusaha mempelajari pengetahuan yang baru. D. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Jawaban yang tepat adalah D. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu mengikuti arus perubahan dunia yang begitu cepat dengan cara mempelajari keterampilan di bidang teknologi. 20. Bagaimana tanggapan Anda terhadap perubahan dan ide baru yang akan diterapkan di kantor tempat Anda bekerja? A. Perubahan dan ide-ide baru yang akan meningkatkan kinerja perlu dihargai oleh semua pihak. B. Perubahan dan ide-ide baru perlu disesuaikan dengan kondisi kantor. C. Dengan adanya perubahan dan ide-ide baru, suasana dan produktivitas kerja akan meningkat. D. Perubahan dan ide baru merupakan suatu keharusan pada setiap kantor. Jawaban yang tepat adalah C. Dengan adanya perubahan dan ide-ide baru, suasana dan produktivitas kerja akan meningkat. Pembahasan yang tepat adalah sangat mampu mengikuti aturan dan antusias untuk melaksanakannya. 21. Saya berkeinginan untuk membuat perubahan dalam sejarah kehidupan saya karena A. Sejarah kehidupan merupakan pengalaman dan bisa dijadikan sebagai guru kehidupan. B. Sejarah merupakan potret kehidupan seseorang. C. Setiap manusia hidup pasti akan mempunyai sejarah. D. Orang yang menghargai sejarah berarti menghargai para pendahulu. Jawaban yang tepat adalah A. Sejarah kehidupan merupakan pengalaman dan bisa dijadikan sebagai guru kehidupan. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat memiliki inisiatif dalam mengubah kehidupan diri sendiri. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal ban butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Sedangkan jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot membutuhkan waktu sekitar 10 menit dan di sekitar Anda tidak ada tukang ojek, apa yang akan Anda lakukan? A. Saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Pembahasan dari soal tersebut adalah sangat mampu menganalisa dan membuat keputusan yang tepat. 23. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket sambil menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket.
D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Jawaban yang tepat adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sangat mampu dan cepat menghasilkan solusi serta mengambil keputusan. 24. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena mereka A. Pikiran bercabang dengan usaha lain. B. Menunggu bantuan pihak lain. C. Mundur begitu melihat resikonya. D. Menunda ketika melihat risikonya. Jawaban yang tepat adalah C. Mundur begitu melihat risikonya. Pembahasan untuk soal tersebut adalah menunjukkan karakter yang tidak mampu menyelesaikan risiko yang ada di hadapannya. 25. Terkait dengan orang-orang di sekitar saya dikenal sebagai orang yang A. Mudah tergerak untuk turun tangan. B. Teguh pada kemampuan meskipun orang lain menentang. C. Menggerakkan orang lain untuk tidak tergantung pada sesama. D. Menghindari berkegiatan dengan orang yang tidak kompeten. Jawaban yang tepat adalah A. Mudah tergerak untuk turun tangan. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sikap yang menunjukkan upaya yang baik dalam menciptakan hubungan kerja dalam tim karena bersedia untuk membantu.